keturunan Nabi. Balawi jelas bukan keturunan Nabi. Secara ilmu sejarah tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Secara ilmu nasab tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sudah tes DNA 180 orang upload grupnya G, menandakan mereka jangankan keturunan Nabi, orang Arab juga. Secara akhlak jauh, lihat wajahnya jauh, lemah lembutnya beda dengan Nabi. Mereka suka caci maki, Nabi juga suka caci maki. Mereka suka menghina, Nabi Muhammad tidak suka menghina. Wajahnya menakutkan, sementara Nabi Muhammad wajahnya penuh dengan kelembutan. Semua orang yang memandangnya itu merasa tenang, senang, dan dimuliakan karena Nabi Muhammad memandang manusia dengan wajah cinta dan kasih sayang. Nabi Balawi wajahnya menakutkan. Rara Santang itu adalah istrinya Sugeng Nurjati. Yang dulu udah salah takbir lagi. Lihat wajahnya. Apakah wajahnya menandakan wajahnya Nabi? Tidak. Lihat suaranya, nadanya. Apakah seperti itu nada dan suaranya Nabi? Lihat mereka sudah mempersekusi orang lain, menyuruh anak buahnya untuk mempersekusi orang lain, menakut-nakuti orang lain. Apakah Nabi suka menakut-nakuti orang lain? Apakah orang yang akhlaknya jauh demikian dengan Nabi masih mau dipercaya sebagai keturunan Nabi? Tidak. Wallahi, 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 Balawi bukan keturunan Nabi. Wallahi, 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 berdosa orang yang kali ini masih mengakui Balawi sebagai keturunan Nabi. Kalau ada orang mengatakan orang yang tidak percaya Balawi sebagai keturunan Nabi akan kualat, maka mereka lah yang masih percaya Balawi keturunan Nabi yang akan kualat dalam hidupnya mulai sekarang. Mulai sekarang, siapa saja orang yang masih percaya Balawi keturunan Nabi, dia akan kualat. Kenapa? Karena tidak ada dalil sedikit pun yang menyatakan mereka keturunan Nabi. Sejarah sejak abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah, di mana nama-nama leluhur pimpin mereka yang ditulis katanya ada sebagai ulama. Ternyata saya baca sejarah yang ada ditulis dari abad ke-4 sampai abad ke-9, tidak ada nama mereka disebut sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi, orangnya saja tidak ada. Bagaimana kita mengakui seseorang yang bukan keturunan Nabi lalu kita anggap sebagai keturunan Nabi? Bagaimana nanti kita kalau bertemu baginda Nabi besar Muhammad SAW, bertemu dengan baginda Sayyidatuna Khadijah, Bunda Khadijah, bertanya kepada kita, kenapa engkau menganggap orang yang bukan darah dagingku sebagai darah dagingku, sementara akhlaknya jauh daripada akhlakku dan dari Bunda Khadijah al-Kubra, apalagi akhlak dari suamiku. Bagaimana kalian mempercayai mereka sebagai keturunanku, padahal ada ulama di kalian saat kalian hidup yang telah memberi dalil pada kalian bahwa mereka bukan keturunanku. Bagaimana nanti kalau Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul bertemu dengan kita dalam
Wasallam, orang-orang yang membawa namanya, membawa baginda Nabi Muhammad untuk mengambil hartanya, untuk mengambil keramiknya, keramik dagangan di material, dengan mereka ngaku keturunan Nabi, dia bawa truk, kemudian dia ambil itu keramiknya tanpa bayar lagi. Dia namu pada tamu, kemudian kursi 400 itu minta diangkat ke mobilnya. Akhlak-akhlak yang mengeluhkan semacam ini kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak model begini yang rendah dinisbatkan kepada Bunda Khadijah Al-Kubra, kepada Bunda Fatimah Al-Zahra, kepada Al-Haidar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kepada Tayyib yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Belum lagi para hadirin hadirat, sejarah-sejarah bangsa Indonesia yang berputar dari seharusnya. Makam-makam ini ada faktanya, ini ada datanya, bahwa ada makam-makam yang namanya berbelok, bukan kepada yang seharusnya. Ada KRT semua pinggiran orang Jogja, kemudian jadi Bidayah. Ada Gagah Baron orang Banten, jadi Bidayah. Ada di Pemalang kemarin baru dibongkar itu silsilahnya, papan namanya dari Pekalongan, katanya Abu Bakar bin Yahya, padahal namanya nama orang Jawa, namanya Syekh Amsono. Nah, yang semacam ini untuk apa? Untuk apa sih mereka mau merubah silsilah nama-nama dari leluhur orang di Jawa, kemudian diganti menjadi Pahlawan? Pasti ada tujuannya, pasti di situ ada udang di balik batu. Ini yang terjadi. Kita bukan benci kepada orang, kita meluruskan bahwa pengakuan kepada baginda Nabi sebagai keturunan itu harus dapat dibuktikan dengan 3 syarat. Orang mengaku siapa saja boleh mengaku dan bisa mengaku, tapi kalau ngakunya turunan baginda Nabi harus tercatat di dalam kitab-kitab nasab. Kitab nasab sejak abad kedua Hijriah sudah dicatat. Siapa keturunan Nabi, siapa yang bukan, itu sudah ada. Sudah ada kitab Abnaul Imam fi Isra wa Syam di abad kedua Hijriah, karangan Ibnu Tawwabah yang wafat 199 Hijriah, menerangkan tentang anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan di negeri Syam. Kemudian ada silsilatul Alawiyah di abad keempat, di abad ketiga ada Mus'haf al-Zubairi. Kemudian di abad selanjutnya kelima ada kitab Tahdhibul Ansar, ada kitab Al-Wajdi, ada kitab Al-Qabilatul Qalibiyah. Keturunan Nabi semuanya ditulis. Ahmad bin Musa juga ditulis. Tidak punya dia nama anak Ubed seperti yang diakui oleh Pahlawi. Dia hidup pada abad ketiga 200 Hijriah. Katanya dia wafat 340.000. Itu abad keempat. Kitabnya ada, tetapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa itu adanya di kota Madinah. Bagaimana sekarang sampai ada kuburannya di kota Yaman, di negara Yaman? Itu kuburan apa? Mana datanya yang menyebutkan Ahmad bin Isa tidak Yaman?
Nabi Isa, berita yang bisa kita dapatkan ada di dalam kitab Al-Ghaibah. Dia ada di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 234 Hijriah. Pada umur sekitar 20 tahun, kata Bahlawi dia pindah ke Yaman 317 Hijriah. Berarti umurnya sudah 100 tahun lebih. Masa iya orang yang umurnya sudah 100 tahun lebih kemudian dia pindah ke Yaman mau ngapain? Kemudian mati katanya 345 Hijriah, berarti umurnya 131 tahun. Bagaimana orang, jarang walaupun ada orang yang sampai hidup 131 tahun. Maka secara logika ini mendekati mustahil.